saha-saha anu kumawa ni Kakang Dedi anu calutak disikat ku aing mah. Ingat tidak ketika Iqbal Said mengatakan Kang Deddy gubernur konten? KDM jangan terlalu pencitraan. Kang Deddy dalam sebuah pidato pernah mengatakan bahwa lebih baik menjadi gubernur konten daripada menjadi gubernur molor. Gubernur konten lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Pertanyaan saya adalah, apakah Iqbal Said ini hanya memberikan kritik terkait tentang bagaimana UMK atau dan semacamnya ini hanya kepada Kang Deddy? Padahal isu ini juga di Jakarta ada. Kenapa Iqbal Said atau Said Iqbal ini tidak memberikan kritik kepada Bapak Pramono Anung? Ya, apakah Iqbal Said ini adalah orang yang menjadi pendukung Bapak Pramono Anung? Atau justru ketika demonstrasi terjadi, pada saat pagar dari gedung sate itu ditabrak oleh mobil dan melakukan aksi demonstrasi, itu adalah demo yang terpolitisasi? Korban pencitraan KDM. Ini pertanyaan bukan tuduhan teman-teman. Jangan mengatakan saya adu domba. Cuman saya ini dulu adalah orang yang pernah ya menjadi pelaku demonstrasi. Ya, jadi tahulah ada beberapa pendemo-pendemo itu yang memang menjadi penyusup atau pendemo-pendemo itu dibayar untuk dibungkam teman-teman. Dan saya kira Kang Deddy bukan orang yang seperti itu ya. Yang dikhawatirkan kalau jangan-jangan seumpama orang-orang yang melakukan demonstrasi itu adalah penyusup. Karena kita tahu selama ini Kang Deddy banyak sekali yang menyerang. Ya, dari kelompok politik-politik tertentu. Semisal ada orang yang terindikasi menjadi pendukung Bapak Anies Baswedan pun, kan bukan saya menjelek-jelekan Bapak Anies Baswedan, sekali lagi saya mohon maaf ya. Itu memberikan kritik kepada Kang Deddy selalu dalam konten-kontennya. Sementara dalam sebuah postingan di TikTok, dia bukan kerap ya, ada fotonya dengan Bapak Anies Baswedan. Gitu. Coba kita perhatikan bagaimana yang terjadi di lapangan teman-teman ya. Silakan. Damaikan parura ulah jeung emosi. Ulah jeung emosi. Jadi emosi. Pantes tuh. Ayeuna urang lamun cacahan ngomong hanya positif doang mah percuma si bohong. Percuma si bohong. Naon anu disebut berkewajiban urang. Lamun aya keputusan dari urang. Kuncinya pada di urang. Ya kalau orang mah terserah buruh, nah itu hak buruh ya, bade demo ya, bade terjun ke jurang ya, bade naon lah tah terserah ya kan. Tapi orang ingatkan bahwa Kang Deddy Mulyadi eta Bapak aing geus bekerja sebaik-baiknya, memperhatikan segala macam kebijakan, nggak sembarangan, kan begitu tah, paham? Nah sekali deui orang ucapkan terserah maneh mau demo mau jungkir balik terserah. Orang mah orang Sunda, orang Minang, tapi pamajikan orang Sunda ya, mengharapkan demo yang tertib, jangan anarkis lah. Anarkisnya demo, kalian demo tapi yang lain kena imbasnya, itu nggak baik juga ya. Jangan nanti disoroti lagi sama dunia luar, atau ini udah dikasih begini maunya begini, nanti udah dikasih UMP-nya sudah upah minimum provinsi yang sudah stabil, udah normal, masih belum puas juga. Nah itulah sifat manusia, eta sarakah atuh mah nya, serakah. Nah kalau begitu serakah namina, paham?
Nah, terserah kalian lah. Terserah. Maneh mau ngerjakan naon terserah. Eta. Kalau orang ditanya, orang mendukung Deddy Mulyadi KDM. Hiji-hijina gubernur di Indonesia ya. Yang baru di demo. Kenaon-naon lah ya. Serahkan kepada Allah. Semoga baik-baik sadayana nya. Oke. Lanjutkan. Terserah maneh. Lanjutkan demo terserah maneh ya. Kami meminta gubernur untuk menetapkan upah minimum senilai 5,89 juta rupiah, yaitu nilai KHL yang telah ditetapkan oleh BPS tersebut. Apakah masuk akal? Pabrik panci di Kerawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini. Standar Chartered, Bank Mandiri, ya, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Kerawang. Upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi. Upah minimum di Bekasi dan Kerawang kira-kira sekitar 5,95 juta rupiah. Jauh lebih tinggi dari upah minimum Provinsi Jakarta yang sudah dinaikkan 5,73 juta rupiah. Apakah masuk akal? Harusnya gubernur melihat itu. Yang kedua, meminta tanpa syarat Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan nilai upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026 di 19 provinsi yang sudah dihilangkan, dikurangi, dan dihapus oleh SK Gubernur 2 hari yang lalu. Kami minta itu dicabut dan direvisi menjadi SK Gubernur yang baru. UMSK-nya di 19 kabupaten kota dihidupkan kembali sesuai rekomendasi Bupati Wali Kota. Hari ini kita akan aksi awalan. Nanti habis tahun baru kita aksi lagi, lanjut. Buruh aksinya bisa kapan aja. Kami punya iuran, punya kekuatan, jumlah massa. Sampai kapan? Sampai gubernur memutuskan UMP 2026 sebesar 5,89. Ini buat para buruh ya. Ini mah mau dengar mau enggak terserah lah, bodo amat. Yang penting saya sudah menyampaikan. Kalian itu dapat apa dari KSPI ataupun SPSI dan lain sebagainya lah, organisasi-organisasi tentang keburuhan, dapat apa? Si Said Iqbal ini mendapat keuntungan dari kalian, dari para buruh itu berapa per tahun? Miliaran coy. Ngapain lu? Aduh, mendingan lu makan sendiri tuh uang, nggak usah ikut-ikut KSPI dan sejenisnya. Ngapain? Gak ada untung. Terus demo itu tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang baik, yang ada merugikan. Yang pertama, merugikan masyarakat pengguna jalan, mereka macet. Itu ya. Yang kedua, kadang-kadang pada saat demo merusak di sekitarnya, baik taman atau dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampah, menyisakan sampah yang begitu banyak. Itulah demo yang didapatkan demo itu seperti itu. Makanya saya berharap para buruh itu sadar diri. Ngapain demo, gak akan ada untungnya. Yang untung itu si Said Iqbal. Dia mendapatkan hasil uangnya itu dari potongan gaji lu pada. Jadi saya berharap para buruh udahlah, bubarkan itu KSPI. Nggak ada untungnya. Terima kasih. Pasti salah kan anu konten buruh anu mentai-taikan Kang Deddy Mulyadi. Anu akhirnya dipanggil ku Kang Deddy Mulyadi ka Lembur Pakuan, mentah ke rumahna lah pokoknya mah dipanggil didinya, dan akhirnya terbuka statement. Dan kita semua sebagai seorang penonton akhirnya tahu
bahkan manehna anu ngilu ini demo kadinya teu apa tujuanna naon. Bener sendirinya ini atas dasar naon bahasana teh awalna teh ieu cenah amanah organisasi eta terus solidaritas organisasi terus mana teh apa katanya demo rek naon menuntut kesejahteraan nu mana gitu kan, padahal manehna sendiri ternyata memang sudah sangat sejahtera. Bayangkan dengan gaji 10 juta koar seperti itu dan hareupeun Pak Deddy Mulyadi belengah-belengeh juga belengah-belengeh lah seperti tanpa ada apa-apa. Dan yang paling miris, anjina orang Surabaya gitu kan, orang Surabaya yang memang sudah lama di Jawa Barat, tidak masalah, kita tidak pernah rasis nah perkara itu. Tapi setidaknya ketika ngilu neangan dahar di Jawa Barat, neangan sangu di Jawa Barat, tolonglah tolong hormati pemimpin Jawa Barat gitu kan, karena memang dirinya kewenangan gitu kan untuk Kang Deddy Mulyadi anu ingin dimajukan itu UMK kan, eta kan kabupaten, UMSK dia atau upah minimum sektoral kabupaten gitu kan, secara sektoral. Dan akhirnya memang lain keputusan gubernur mungkin gitu kan dina itu. Jadi dina videona gitu kan gubernur sudah bilang gitu kan, hade mau ka urang gitu kan nya ka kabupaten bereskeun gitu kan didinya. Dan ya orang tarik kembali ke tahun 2016 gitu kalau nggak salah. Orang baheula keur gawekeun di Jakarta eta teh. Ingat kene orang make motor CB baheula teh, motor CB. Sok ulin jalan-jalan ka Tangerang lah gitu kan. Pas poe eta teh aya demo buruh gede-gedean. Gajina gede waktu itu teh. Toshiba jeung Panasonic ingat kene mun teu salah mah eta teh. Toshiba dan Panasonic demo dan akhirna naon? Pabriknya ditutup. Karyawan PHK masalah. Geus kitu rek kumaha? Karena memang mungkin perusahaan uang berat ya ngegaji karyawan gitu. Jangan kudu ingetnya semua orang kita harus tahu. Jadi perusahaan besar dan pengusaha besar mereka mempunyai banyak pilihan. Karena itu juga orang balangsak gitu kan, pilihan orangnya gawe dan tegawe gitu kan. Tapi perusahaan besar mantep. Ketika manehna wadi dia sudah tidak proper untuk mengeluarkan uang sekian hanya untuk karyawan gitu kan. Untuk karyawan bukan hanya untuk karyawan. Ya akhirnya manehna mending pindah lah. Negara Asia loba kok, entah Kamboja, entah Thailand gitu kan. Dan entah Malaysia, banyak negara-negara lain anu bisa lebih minim tapi lebih keamanannya lebih terjaga. Entah itu dari, kan banyak lah di orang mah koordinasi banyak, pajak mahal dan lain-lain diperhitungkan menjadi salah satu pilihan karena mungkin upah karyawannya lebih kecil gitu. Mungkin itu salah satunya. Terus jelema beunghar mah kan genah jika PT Ihong ditah tutup pabrik tutup geus tutup kan kumaha hese oge deui kan. Dan ternyata pas itu ditanya terus kemarin kenapa marah cenah cek Kang Deddy Mulyadi teh. Ya karena cenah belum gajian tanggal tua maneh kunaon. Astagfirullahaladzim. Naon hubunganna can gajian tanggal tua dirinya kajeng kudu amak-amakan ka gubernur. Pancan gajian maneh dengan gaji 10 juta teu mahi di tengah kolot gogorowokan. Oh cenah mang da urang boga tanggungan restoran dan lain teu ditah pabrik gawe di pabrik. Orang pabrik teu mungkin ditah maneh nganyuk. Itu mah gengsi maneh sorangan. Salah maneh sorangan. Kenapa harus terus menyalahkan dan memberi alasan bahwa orang boga restoran dan lain-lain? Terus nah karena can dahar nalin dahar heula atuh ti mah teh. Ini telah dahar gitu kan. Duitna di bendahara can manya teh maneh teu moal duit pisan ka dinya naonan atuh kadinya rek sorangan mah anu paling pika sabeuleun. Gedung sate gerbang da ditabrakan anu kamari masih dipermasalahkeun karena eta nyen gerbang mah aku mana rek diruksakeun. Ieu atuh. Pakai jadi mata hirup gitu kan, sudut pandang kudu lega, sudut pandang kudu besar. Kenapa ngomong gitu? Karena pemajikan orang buruh, banyak orang buruh gawe di pabrik sarua, sudut pandang kudu lega. Mana ketika demo ka ditu aya tukang cuanki tanya tukang cuanki penghasilan sabaraha tina cuanki eta cuanki lolobana lain nu manehna nu batur ngadagangkeun anu batur sarua ngajualna maneh jasa juga buruh we nu dijual jasa juga tukang ojek dijual jasa. Atau panggil jeung tukang bubur kacang lah misalkan nu sorangan lah maneh nama tanya penghasilannya sabaraha oke lah itu lebih menggiurkan jadi tukang cuanki jadi tukang bubur kacang tapi pasti mung karena gajinya 10 juta atau misalkan UMR UMK banyak adik orang pernah asup di pabrik cuman outsourcing gitu kan gajinya sabaraha cuman 2.100.000 cuman 2.100.000 akhirnya mungkin mempertimbangkan adik orang memang gajinya leutik lah teu kaharti keluar lah jeung memang di pabrik gaweana teh
Ketika di pabrik aya nu ngomong kieu ka di urang, tapi bah memang di urang diasupkeun gitu kan, gawena diasupkeun. Maneh mah cari di ngaherinan hungkul dina beungeut. Keluar. Geus keluar naon ayeuna? Manehna menjadi afiliat di TikTok. Bahkan orang diajar TikTok itu manehna afiliat di TikTok dan penghasilanna leuwih ti gede ti pabrik eureun. Sok maneh ge bisa mah jadi kitu we jiga di urang. Nah, maka jeung kudu gitu karena naonan. Geus datang dipanggil sareng-sareng bareng ngomong teh, "Oh, Bapak cenah tidak seperti di kamera, lebih baik aslinya." Saya teh mikir teh kamari lah lajo konten dan lain-lain anu dilakukan ke gubernur dan nepikeun ka ayeuna. Mun tinggal lamun di jalan manapun ayeuna kelobakan penerangan jalan kiri kanan, eta keuntungan anu paling gede geus cing. Salah satunya itu buruh. Ketika maneh gawe inet si peuting jalan caraang, maneh menjadi merasa lebih aman. Jalan aralus teu barolong, maneh ketika geus balik gawe capek nincak lobang lebih aman, resiko lu bisa eutik. Kan eta kan. Naon dipikiran teh beuteung sorangan wae kabeh. Aing ge matak memang bener. Negara Indonesia nu kudu dirubah, kudu diganti rakyatna sih lain pemimpin-pemimpin teh meskipun banyak pemimpin yang tidak amanah. Tapi untuk Jawa Barat saat ini, untuk porsi urang sudah sangat lebih baik. Naon deui urang nanya kumaha sih? Ya jadi pola pikir teh lebih dewasa gitu. Mana darah remo kadinya ngancurkeun pambangunan aya. Siapa tidak ada yang melarang demo. Sok demo, tapi kudu demokratis dan Pancasila sesuai dengan undang-undang. Dirinya ternyata kita tahu bahwa ternyata mereka memang diarahkan. Jangan anarkis, jangan lempar-lempar, itu salah lemparan atuh kan. Da mungkin mana lagi bentrok jeung polisi mah. Udah kita serang aja lewat media sosial, lu diserang gubernur. Ieu tah. Ieu pake. Nah sih. Mana tidak pernah memperjuangkan gaji outsourcing. Gaji outsourcing jangan segini dong. Naikin samain dengan kita biar kita sama rata. Mana ada Bhinneka Tunggal Ika bohong. Oge ngomong nanaonan. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu tujuan. Nu dipentingkan beuteung sorangan. Nah bedana maneh jangan usah korupsi. Mun masih kena gitu mah. Pikiran diri sorangan hungkul mah ketika maneh jadi pejabat lamun maneh boga karakter seperti gitu pasti bakal korupsi oge. Jamin urang mah tah ceuli. Urang sudah mah keur ceuli tah. Dan semua mungkin henteu. Tolonglah, dewasa lah gitu kan. Jadi ninggalin oge itu ninggalin video wah geremot oge cuy teh. Nah sih ternyata manehna sorangan nu demo ka ditu teu apal. Terus kemarin kenapa demo dari 6% jadi 5% hanya turun 0,1%. Entah apa orangnya teh ngarti gitu kan. Tolonglah, dewasa lah gitu kan. Ayo, kita bangun Jawa Barat bersama. Kita bangun Indonesia bersama. Jadi kebanyakan aku orang ditinggali setiap hal apapun, jelema dimanapun tidak pernah memiliki di tempat gawena sorangan. Ada yang mana batur gawena biasa aja, tapi lamun geus tutup, caritana beda deui. Jadi urang mah alhamdulillah kabeh ngalaman gawe. Ti mimiti di restoran, ti mimiti di bangunan, dagang, usaha, partner usaha kabeh geus kaalaman. Jadi pada akhirnya kata mun urang tidak boga rasa memilikinya susah bubuk we, gak akan ada habisnya. Tolonglah dewasa. Di dunia mah kan geus di video itu mah cengar-cengir, takut sama istri pendukung KDM garis keras. Ini bukan masalah pendukung KDM garis keras, tapi mindset orang kudu dirubah tong kieu wae. Lamun perusahaan geus ngomong berinvestasi di Indonesia rek kumaha? Buru-buru kene kok nurugi kok. Buru-buru kene nurugi, bukan siapapun. Udahlah, hormat. Pokoknya salam sehat logika pakai gitu kan. Logika pakai ulah nepikeun ka jiga Toshiba jeung Panasonic nu akhirnya karena merasa berat menggaji karyawan dan lain-lain dengan pajak yang sekian akhirnya tutup. Ulah nepikeun ka jiga Yihong wah aing mau rodat. Ngeset akhirnya tutup dan juga perusahaan-perusahaan kecil lain nu tutup. Karyawan masih genah ketika bantuan BPJS keluar, bantuan BPJS tanya di pabrik tahu BPJS meunang teu bantuan nu kitu moal prakerja meunang mah nu kitu teu gablek HP moal mata kieu pake ieu pake rasa memiliki atuh cing dewasa gas hormat. Oke ya. Bahkan ini teman-teman, orang yang memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi itu nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau seumpama ada ujaran-ujaran yang tidak pantas, seperti para pendemo yang dulu, bukan yang dulu ya, beberapa hari yang lalu mengatakan Kang Deddy tai, sampai kemudian Kang Deddy memanggil orang itu, dan ternyata para buruh itu, bukan para buruh ya, seseorang yang mengatakan Kang Deddy tai ini bergaji 10 juta. Ungkapan Kang Deddy tai itu bukan sesuatu yang tidak mungkin akan memicu emosi publik bagi orang-orang yang merasakan dirugikan oleh kebijakan Kang Deddy. Belum lagi ada orang-orang yang tidak suka kepada Kang Deddy gitu.
gitu ya. Jangan macem-macem pendukung Kang Deddy ini teman-teman. Banyak. Ya, bahkan ada sebuah video yang beredar tuh. Siap, wah gini-gini. Dan kita kan tidak membenarkan tindakan-tindakan anarkisme, tindakan-tindakan kekerasan. Tapi kalau sudah ada pemicu, wah, ini akan membuat gerakan publik semakin tak berarah. Nah, ini yang kita khawatirkan sama-sama. Maka semuanya harus damai. Ya, kritik seperti Bapak Iqbal Said ini atau Said Iqbal, ya saya kira harus ditempatkan pada tempat yang pas. Jangan seolah-olah ini kok hanya memberikan kritik kepada Kang Deddy, yang padahal urusan tentang bagaimana UMKS, UMK atau apa itu Kang Deddy Mulyadi sudah mengukur. Bahkan mengatakan dalam sebuah video pendek, Kang Deddy mengatakan itu pasang badan Kang Deddy. Ngambil resiko. Mengambil jalan tengah bagaimana kemudian para pekerja ini tetap mendapatkan upah. Dan pihak perusahaan tidak bangkrut, kasarnya begitu. Karena kita ya sekarang di era transisi, kita sekarang di era di mana pekerjaan itu manusia bukan hanya berkolaborasi dengan manusia lain sesama pegawai, tetapi juga bersaing dengan robot. Saingannya bukan lagi manusia dengan manusia, tapi juga dengan robot, teman-teman. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan besar. Maka Bapak Said Iqbal, harusnya kamu itu memberikan juga terhadap para pegawai untuk bagaimana bisa para pegawai itu kreatif dan inovatif. Lakukan otokritik, jangan cuma bisa mengkritik ke atas. Nah, ini yang dikritik juga Kang Deddy doang kayaknya. Saya nggak tahu ya, mungkin ada pemimpin yang lain gitu yang dikritik oleh Bapak Iqbal Said ini. Tetapi yang ramai yang saya lihat di media itu Kang Deddy yang dikritik gitu. Saya bukan anti kritik, bukan berarti Kang Deddy tidak boleh dikritik. Justru saya merasa kayak ada dialektik demokrasi yang bisa kita sama-sama pelajari. Tetapi kalau sudah ungkapan kayak gubernur ngonten itu kan ad hominem, Pak. Ad hominem. Gitu. Sama kayak ada orang yang terindikasi pendukung Anies Baswedan itu mengkritik Kang Deddy terus kontennya itu. Ya inisial E itu. EW namanya. E. Kemudian nama suku kata selanjutnya W. Ya teman-teman tahu lah. Saya bukan apa-apa, nggak mau nyebut namanya, muak aja gitu. Ngotor-ngotorin mulut saya kalau nyebut namanya. Gitu ya. Jadi saya kira masyarakat Jawa Barat ini sudah cerdas. Tidak bisa diprovokasi. Dulu orang yang menyerang Kang Deddy itu melalui identitas agama. Sekarang gubernur konten kayak kehilangan bahan gitu. Bokyo sedikit rada kreatif kalau pengen memberikan kritik biar orang atau yang dikritik itu juga mendapatkan masukan. Jangan ini, wah kritik gubernur konten lagi bosen apa. Oke lah, itu saja barangkali hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.